Di era ilmu yang bebas bertebaran ini, lu punya potensi besar buat jadi apapun atau punya apapun yang lu mau. Tapi sayangnya, lu nya malah buang-buang waktu dan kesempatan itu. Gue paham, jelas gak enak rasanya sadar kalau kita itu nggak punya progres atau pencapaian. Terus lihat temen seangkatan udah punya pencapaian yang besar-besar. Sementara kita ngerasa posisi atau progres kita nggak pindah-pindah atau gitu-gitu aja. Gak punya skill, gak punya progres, dan cuma bisa nonton hidup orang makin jauh di depan. Jelas rasanya gak enak karena lu pengen berubah juga, tapi gak tahu harus mulai dari mana, dan lu juga ngerasa buang-buang waktu di hidup lu. Orang-orang makin jauh naik level, dan lu masih tetap di tempat yang sama, di level yang sama, dengan kebiasaan yang sama. Nah kalau itu yang lu rasain, berhenti nyalahin keadaan dan jangan sekalipun menghibur diri dengan bilang, gak apa-apa juga kok hidup biasa-biasa aja. Soalnya, lu semua yang nonton ini punya potensi yang besar, jangan dikubur dengan menghibur diri. Nah di video ini kita bakal bahas cara untuk ngebuka potensi diri lu itu yang membuat lu berhenti menyanyiakan hidup lu, mulai dari cara menemukan arah hidup yang bisa membuat pikiran lu jernih dan fokus, sampai day stacking yang membuat progres lu jadi maksimal. Dengerin, simak, dan kopas aja 5 step yang akan kita bahas di video ini ke hidup lu. Gue jamin lu akan puas ngeliat progres lu dan melihat diri lu naik level di setiap minggunya. Silahkan coba aja sendiri. Jadi selamat datang di segmen life skill. Ayo kita langsung masuk ke pembahasannya. Sebelum lu bisa berhenti membuang-buang waktu dan mulai punya progres ningkatin hidup lu nih, lu harus paham dulu kalau jawaban dari kenapa lu nggak punya pencapaian besar atau kenapa orang punya pencapaian besar sedangkan lu belum ada, itu bukan di motivasi mereka, tapi ada di kebiasaan berulang yang mereka lakukan setiap harinya. Lu stagnan itu bukan karena kurang beruntung, tapi karena lu terjebak dalam rutinitas yang memang mengarahkan lu ke sana. Faktanya, hidup lu adalah cerminan dari apa yang lu ulang setiap hari. Lu nggak akan pernah dapat hasil baru kalau yang lu lakukan setiap hari masih sama. Jadi, hal yang pertama yang wajib lu urus untuk gak membuang-buang hidup lu lagi dan bisa menaikkan kualitas diri dalam semua aspek adalah kebiasaan. Makanya, lu harus pahami lebih dalam tentang kebiasaan ini. Dan itulah step pertama yang harus lu pahami, yaitu kebiasaan adalah spoiler nasib lu. Ada salah satu kalimat yang bener-bener mengubah hidup gue. Diri lu yang sekarang adalah akumulasi dari kebiasaan yang lu ulang kemarin-kemarin. Lu gak punya skill, lu gak punya tabungan, hidup lu stagnan. Sumber masalahnya cuma satu, yaitu kebiasaan. Kalau tiap hari lu cuma scrolling tanpa tujuan, wajar otak lu tumpul. Kalau tiap hari lu menunda, wajar kalau lu tertinggal. Lu harus punya pola pikir seperti ini nih. Kebiasaan itu bukan cuma kegiatan, tapi investasi atau hutang. Kebiasaan yang baik itu adalah investasi yang akan ngebayar lu di masa depan dengan keuntungan yang berkali-kali lipat dan lebih worth it. Yang jelas mendatangkan lu hal yang menguntungkan. Sedangkan kebiasaan yang jelek nih, itu ibarat hutang yang harus lu bayar nantinya lewat kegagalan atau kerugian. Secara logis nih, kalau lu mau nasib lu berubah, lu cuma perlu ganti apa yang lu lakukan setiap hari. Nah kebiasaan ini adalah satu-satunya jalan keluar yang masuk akal dan bisa lu kontrol 100%. Nah pertanyaannya sekarang nih, kebiasaan apa yang harus lu lakukan? Lu harus mulai dari mana? Belajar apa? Dan bagaimana? Tanpa lu bisa menjawab pertanyaan ini, lu gak akan bisa bergairah dan termotivasi membangun kebiasaan. Dan akhirnya lu terjebak dalam hidup yang stagnan. Nah semua jawaban itu ada di satu pertanyaan yang mendalam, yaitu apa yang ingin lu punya atau capai. Coba tanya diri lu sekarang hal apa yang ingin lu punya atau capai secara jujur dan alami. Entah itu lu mau dipandang jago dalam bahasa Inggris, punya duit banyak, mau dilihat keren dalam public speaking, mau pintar matematika, pokoknya apapun dorongan alami dalam diri lu yang bisa membuat lu gerak. Mau itu validasi dari orang atau murni lu mau berubah lebih baik dari kehidupan lu yang sekarang. Intinya nih, lu harus punya alasan untuk mencapai atau mempunyai sesuatu yang bisa membuat lu bergerak dan berusaha meskipun sulit dan pahit. Lu harus nemuin apa yang worth it buat lu kejar dan dapatkan. Kalau lu masih bingung apa yang harus lu capai nih, coba lihat apa masalah terbesar dalam hidup lu sekarang. Apakah finansial lu berantakan? Apakah pertemanan lu toksik? Atau lu gak pede sama penampilan lu sendiri? Lalu jadikan masalah itu sebagai target yang harus lu pecahin. Kalau lu pengennya keluar dari finansial yang jelek, maka tujuan lu adalah jadi kaya. Maka pekerjaan yang harus lu jadikan kebiasaan setiap hari harus mengarah ke sana, yaitu mengeluarkan lu dari finansial yang jelek, lalu membuat diri lu jadi kaya raya. Entah itu lu nyoba bikin konten, entah itu lu belajar skill yang ngasih lu uang, entah itu lu jualan, intinya apapun itu yang mengarahkan lu ke keinginan lu itu. Kalau lu pengen jago bahasa asing, maka take action atau pekerjaan yang harus lu jadikan kebiasaan yang lu ulang setiap harinya adalah belajar dan latihan. Belajar grammar setiap hari dan ngomong bahasa asing 10 menit setiap hari. Lu harus punya tujuan yang bikin lu merasa rela disiplin dan rela capek buat ngejarnya.
Tanpa tujuan yang personal ini, kebiasaan baru lu cuma bakal bertahan 3 hari. Nah coba gue tanya nih, apa yang lu ingin banget dapatkan atau capai sekarang? Coba tulis di komen, anggap aja itu target lu sekarang. Nah sekarang lu udah punya petanya nih, lu udah punya arah untuk jadi orang yang lu mau, lewat kebiasaan yang harus lu bangun. Tinggal caranya, supaya lu konsisten ngejar tujuan itu lewat disiplin mengerjakan kebiasaan itu. Nah tapi masalahnya, jalannya nggak semulus itu. Konsisten dan disiplin lu akan selalu dicoba ketika lu mau jalan. 99% orang berhenti di hari ketiga, bahkan kedua, dan mereka nggak keluar dari kehidupan lama mereka. Gue nggak mau sobat pola pikir seperti itu. Gue mau lu jadi 1% yang berhasil keluar atau mendapatkan apapun yang lu mau lewat membuat kebiasaan yang konsisten tadi. Makanya lu harus bangun sistem aturan 40 hari. Banyak orang gagal karena mereka pengen langsung berubah 180 derajat dalam semalam. Padahal otak lu itu perlu adaptasi. Kalau lu mau sebuah pekerjaan atau skill baru jadi bagian dalam diri lu harus pakai aturan 40 hari ini. Caranya, lu harus lakukan pekerjaan atau kebiasaan baru itu di waktu yang sama dan durasi yang sama di setiap harinya. Jangan tawar dan jangan ada alasan. Kalau lu mutusin buat belajar bahasa asing di jam 8 malam selama 1 jam, ya lakukan aja itu selama 40 hari dan berusaha agar nggak bolong. Jika lu nggak ngerjainnya 1 hari, jangan sampai hari kedua lu gagal dan nggak ngerjainnya lagi. Tulis aja di kertas challenge 40 hari dan checklist setiap hari lu berhasil. Tujuan sistem ini adalah mengubah usaha keras jadi otomatis. Di awal mungkin rasanya berat banget tuh, karena lu masih pakai tenaga yang lebih banyak lewat pemaksaan diri. Tapi setelah lewat 40 hari, lu bakal jalan pakai tenaga yang lebih sedikit. Lu nggak perlu lagi maksa diri buat disiplin. Nahan pahitnya maksa diri di minggu awal atau di 3 hari awal, karena sistemnya ibarat udah keinstal di hidup lu. Lu bisa bayangin aja sendiri. Misalnya lu punya keinginan bisa bahasa Inggris nih, dan lu punya kebiasaan belajar dan latihan ngomong yang lu lakukan setiap hari selama 40 hari. Sangat-sangat mustahil lu nggak melihat peningkatan drastis skill bahasa Inggris lu. 1 jam aja setiap hari selama 40 hari, itu udah lebih dari cukup buat naikin lu dari level nggak tahu apa-apa soal bahasa Inggris ke paham dan bisa ngomong basicnya. Nah tapi nih, ada satu hal yang bisa membuat progres lu lambat atau bahkan gagal. Kalau lu masih melihara sampah ini dalam hidup lu, yaitu kebiasaan buruk atau kebiasaan lama lu. Kalau lu masih punya kebiasaan seperti menunda, dan kebiasaan buruk lainnya yang nguras tenaga dan fokus lu untuk gerak, maka video ini hanya akan jadi bahan masturbasi mental lu yang nggak bisa ngubah apa-apa dalam hidup lu. Makanya nih, lu wajib eliminasi kebiasaan buruk lu. Cara paling efektif buat ngehapus kebiasaan buruk itu bukan dengan motivasi, tapi dengan kesadaran penuh untuk menolak melakukannya. Cara pertamanya nih, lu harus tulis di kertas apa aja kebiasaan jelek yang selama ini ngabisin waktu lu. Apakah itu scrolling tanpa tujuan, begadang gak jelas, atau nunda pekerjaan dengan alasan yang gak perlu. Begitu lu sadar polanya nih, kunci untuk menghilangkan kebiasaannya cuma satu, yaitu bilang enggak atau tidak secara tegas dalam hati lu. Setiap kali godaan itu datang, lu harus sadar kalau itu adalah parasit yang mau ngerusak sistem baru yang lagi lu bangun lewat kebiasaan baik tadi. Lu harus jaga waktu lu ibarat lu memakai uang lu. Tanpa membuang sampah sama kebiasaan buruk ini, kebiasaan baik lu nggak akan pernah punya ruang buat tubuh maksimal. BTW, apa sih sebenarnya kebiasaan buruk yang ingin lu hapus dari hidup lu dari dulu, tapi lu nggak bisa? Coba tulis di komen, biar gue dan sobat pola pikir lainnya bisa ngebantu lu di sana. Nah sekarang nih, lu udah paham sistem buat mencapai semua yang lu mau lewat kebiasaan, sehingga lu nggak buang-buang hidup lu lagi. Nah tapi ada satu jebakan mental yang harus lu hindari. Satu jebakan mental yang bisa memfilter orang yang berhasil dan gagal, yaitu ekspektasi progres yang nggak realistis. Banyak dari kita yang baru jalan 2 minggu membangun kebiasaan, udah ngeluh kayak nggak lihat progres apa-apa. Akhirnya berhenti karena ngerasa usahanya sia-sia. Nah makanya lu harus pahami yang namanya habit compounding. Lu harus paham konsep habit compounding yang dibahas James Clear di bukunya. Inti teori ini adalah perubahan kecil yang konsisten bakal menghasilkan ledakan perubahan yang besar dalam masa mendatang. Tapi masalahnya nih, otak manusia itu nggak sabaran. Kita sering merasa kalau kita cuma lakuin hal kecil, hasilnya nggak ada. Padahal realitanya nggak seperti itu. Misalnya, ada 2 orang, kita sebut aja si A dan si B. Si A mutusin hal yang kecil dan sepele, yaitu baca buku cuma 1 lembar tiap malam sebelum tidur. Sedangkan si B gak memutuskan hal kecil apapun karena dia ngerasa gak ada progresnya dalam hal kecil. Akhirnya dia hanya scrolling dan ngikutin alur kehidupan tanpa ada rencana. Nah setahun kemudian atau 6 bulan kemudian,
Si A udah namatin minimal 2-3 buku yang berkualitas, wawasannya nambah, pola pikirnya berubah, dan dia udah mulai punya ide-ide baru buat karirnya. Sementara si B nih, dia tetap di level yang sama, malah mungkin mentalnya makin berantakan karena doom scrolling dan brain rot yang dikonsumsinya tiap hari. Nah itulah namanya compounding. Mereka mulai dengan keadaan yang sama, tapi seiring berjalannya waktu, garis hidup mereka, nasib mereka, bakal berbeda sangat jauh. Si A naik level jauh, sedangkan si B jalan di tempat. Jangan sampai tertipu sama hasil yang lambat di awal. Lu nggak lagi buang waktu kok membaca 1 lembar setiap hari. Lu lagi menabung progres. Nah jadi, lu udah paham cara berhenti menyanyiakan hidup lu lewat sistem kebiasaan yang logis. Sadari bahwa hidup lu bukan dibentuk oleh niat yang gede, tapi dari apa yang bener-bener lu lakukan setelah video ini selesai. Semuanya dimulai dari keberanian lu mengganti pola kebiasaan harian lu. Karena kebiasaan lu hari ini adalah spoiler nasib lu di masa depan. Pastikan lu punya tujuan yang bener-bener worth it, biar lu punya alasan yang kuat untuk tetap disiplin saat keadaan mulai terasa sulit dan pahit. Saat lu punya arah kebiasaan yang jelas nih, langsung install aja sistem 40 hari tanpa tawar-menawar, sambil tegas membuang semua kebiasaan buruk yang selama ini menghambat progres lu. Gak perlu nunggu motivasi, mulai dari 1 langkah aja sekarang. Tulis di komen 1 kebiasaan yang mau lu bangun hari ini sebagai komitmen buat lu naik level. Kalau lu tertarik lebih dalam soal disiplin diri nih, gue udah nulis ebook yang ringkas to the point tentang cara dan pola pikir yang benar-benar ampuh untuk membuat badan lu patuh nurut dengan tujuan lu sendiri. Plus gue tambahin template habit tracker otomatis kayak gini di dalam ebooknya. Kalau lu serius mau, ambil di link deskripsi video ini sebelum gue hapus. Gue harap video dan ebook gue bermanfaat. Go take action sekarang. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan semangat.